Wah, kayaknya RT gua nih, roman-romannya lagi ngelamun apa lagi apa nih? Ah, masuk dulu aja, Jal. Gimana kabarnya? Sehat keluarga? Alhamdulillah, Abah. Saya serta keluarga sehat semua, Abah. Ya syukur kamu sehat ya. Abah seneng gitu. Kamu udah silaturahmi kemari. Pastinya Abah mau pesen ya. Iya, Bah. Nah, suatu saat kamu juga kan nggak mungkin begini aja. Kamu juga nggak mungkin sendiri atau ngurus keluarga aja. Iya. Kamu harus bisa manfaat jadi orang nomor satu di lingkungan. Sekalipun kamu ketua lingkungan, entah maksudnya jadi suatu saat nanti mimpin lingkungan maupun di pemerintahan, yaitu di organisasi pun kamu harus jadi nomor satu, jadi orang pemimpin. Nah, jadi orang pemimpin tuh ya dibilang berat, tapi jangan dianggap beban ya, apa pesen ya. Tapi kamu harus amanah. Kalau misalkan masyarakat udah nunjuk kamu sebagai pemimpin di satu organisasi maupun lingkungan, kamu harus amanah. Insya Allah. Jiwa raga kamu tuangkan apa yang kamu bisa, apa yang pernah Abah ajarkan mengenai bela diri maupun keagamaan, babagan agama itu jangan ditunda, jangan istilahnya dikesampingkan. Pakai manfaatin buat diri sendiri juga, disyukur bisa ke orang lain manfaat juga ya. Abah pesen banget gitu kan sama kamu supaya bermanfaat di lingkungan selain di diri sendiri gitu ya. Terima kasih banyak, Abah. Mungkin selama ini udah banyak ngajarin saya tentang agama, tentang bela diri gitu. Ya. Saya ya paham apa yang Abah maksudkan. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT. Masya Allah. Ngamun aja sih. Waduh, kenapa Bikin emang? kaget Pak Romli. Duduk Pak Romli lah. Oh iya, Pak, makasih. Ini kita punya pastel sama goreng ubi. Wah, ini mah kita ngopi-ngopi dong. Ya silakan lah dicobain seadanya. Ya, oke deh, ntar aja. Aduh, bikin kaget aja nih Pak Romli. Saya lagi mikirin dari tadi nih kondisi COVID seperti ini. Bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan sebagai ketua lingkungan, terutama buat saya, agar warga di lingkungan kita bisa aktivitas seperti biasa, tetap menjaga kesehatan, biar sehat semua, tidak ada yang kena COVID-19 ini. Begini ya, Pak RT, kalau menurut saya kita kan punya pengurus RT. Nah, gimana supaya kita kumpuli masyarakat setempat ya, Pak RT, bilangin tuh bagaimana caranya menjalani urusan COVID ini. Bener juga ya, betul kata Pak Romli. Kita emang harus bicarakan dengan pengurus juga gitu. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya positif COVID-19 di lingkungan kita, warga kita gitu ya. Ya, supaya biar kedepannya nggak ada yang kena satupun warga kita, Pak, begitu maksud saya. Betul. Saya setuju sekali dengan Pak Romli. Mungkin sama saya hal itu tidak terpikir. Untung Pak Romli datang memberikan ide yang mungkin bagus untuk lingkungan kita. Kalau bisa mah kita pikirin, Pak, masyarakat kecil daripada kita abaikan sebelum terjadi. Betul sih Pak. Gimana, Pak? Boleh Pak, nanti kita atur pertemuan di musola untuk pengurus, kita bahas mengenai COVID ini. Ya udah, sekarang kita gini aja, kita kompromi sama masyarakat setempat atau pengurus RT. Iya. Tuh, ayo kita jalan sekarang apa gimana? Boleh. Nih, habisin dulu kopi sama ubi, sayang. Ya udah. Ya, Kita. cobain. Boleh. Jadi kita jalan sekarang saja. Mbak, enak juga, Pak. Mau ngapain? Ubi ungu itu. Oh. Iya, mau pakai nasi. Wah, itu mah kekenyangan ntar, Pak. Kirain Pak Romli biar kenyang. Ayo Pak, kita jalan sekarang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak pengurus lingkungan. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan bapak-bapak sekalian yaitu
untuk membicarakan langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan kepada masyarakat untuk menanggulangi atau mencegah adanya virus corona atau virus COVID-19 agar warga kita terhindar dan tetap sehat. Mungkin dari Pak Ustadz ada masukan mengenai hal ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak RT sudah datang ke musola. Saya sebagai ketua DKM ini alhamdulillah juga sudah menerapkan 3M, dan buat saya juga namanya ibadah itu penting bagi umat Islam, karena tidak ada sesuatu apapun ujian kalau tidak diuji untuk manusia. Jadi saya tidak melarang orang untuk ibadah di musola. Yang penting saya tetap jalankan yang namanya 3M. Dan virus ini saya yakin memang sudah ada dalam Al-Quran juga, bahwasanya ya kita tidak meragukan bahwa COVID-19 itu memang ada. Jadi intinya kita sebagai umat muslim juga harus jaga selalu kesehatan, itu penting supaya kita juga bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz, sangat kami terima, dan ya memang betul apa yang Pak Ustadz katakan. Ya alhamdulillah, mungkin dengan adanya COVID ini kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pencegahan kita ada, dan kita tidak lupa meminta perlindungan juga kepada Allah. Seperti itu Pak Ustadz. Karena gini Pak RT, bahwa ya saya singkat aja, karena di dalam surat Al-Fatihah juga ada yang dibilang itu iya karena berdua, iya karena sa'in. Jadi kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya begitu. Jadi ibadah itu tidak boleh dilupakan. Jadi saya selaku DKM tidak ada melarang orang, khususnya manusia yang beragama Islam, untuk beribadah di musola ini. Luar biasa ya Pak. Lalu untuk dari sisi kepemudaan gimana Pak Wahyu? Kalau saya sebagai di bidang olahraga dan kepemudaan punya wacana nih Pak RT. Ya. Jadi ada seni bela diri untuk olahraga gitu ya. Karena seni bela diri itu untuk meningkatkan imun juga, supaya imun kita kuat gitu. Paling dari saya wacananya itu aja Pak RT untuk seni bela diri. Betul, setuju juga ya Pak. Betul. Jadi kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu adanya aktivitas tubuh dengan olahraga. Ya, jadi betul, olahraganya kita dapat, bela dirinya kita dapat. Bagus ya. Ya, saya terima kasih banyak gitu atas masukan dan saran dari bapak-bapak semuanya. Saya tanpa bapak-bapak dan warga lingkungan tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Kita harus sama-sama bergotong royong, ikut andil dalam menjaga lingkungan, kesehatan, dan kerukunan dalam bertetangga. Mungkin untuk rapat kali ini cukup sampai di sini ya Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan untuk tetap menerapkan 3M-nya ya. Beda seperti itu, mungkin saya mau lanjut yang lain. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Pis, kita pakai protokol kesehatan yuk. Kita cuci tangan dulu sebelum silat. Dah. Ayo kita silat ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap semua latihan? Siap. Wira Udara. Siap. 1, 2,
Jaga jarak sudah? Boleh kita buka jurus. Jurus yang pertama. Siap. Buka. Set. Terbang. Pukul. Kuda-kudanya. Dan pukul. Habis. Balik ke tempat semula. Mundur 2 langkah. Assalamualaikum Bang Guru Sueb. Waalaikumsalam. Kegiatan apa nih? Kita kegiatan pencak silat. Ini bukan sekedar hanya pencak silat bela diri. Ini disebut juga bisa buat olahraga untuk jaga kesehatan juga buat anak-anak generasi untuk kedepannya. Seperti itu, Bang. Mantap ini Bang Guru Sueb kegiatan seperti ini. Dan saya sebagai ketua olahraga pemuda di RT 05 sangat mendukung kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, Bang, kalau kayak gini, Bang, kita bisa gerakin anak-anak. Satu, kita bisa kasih nasihat juga. 2, biar berperilakunya tuh lebih baik. Dan ketiga, kita harus mengingatkan untuk 3M, jaga kesehatan karena di pandemi saat ini gitu, Bang. Seperti itu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Bang Guru Sueb, anak-anak latihan. Siap. Sudah menggunakan 3M juga buat jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Ya. Saya setuju di lingkungan kita adanya olahraga untuk menjaga kesehatan juga ya. Tapi ingat, protokol yang sudah dihimbau itu dijalankan. Ya, tidak ada pelanggaran. Semua harus mengikuti protokol yang berlaku. Ya, jelas. Dengar semua? Jauh paling jauh. Ya, terapkan selalu 3M. Baik di lingkungan di rumah ataupun di luar ya. Karena kita mulai dari diri sendiri. Silakan dilanjut, Bang Guru Sueb. Oke, Pak RT. Ini saya lanjut latihan lagi kali ini ya. Silakan dilanjut. Saya mau izin pamit ya. Oke, siap, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita latihan hari ini sudah cukup. Jangan lupa pesan-pesan setiap hari, selalu berperilaku baik, jangan melawan sama orang tua. Sebelum kita tutup dan bubarkan latihan ini, kita membaca doa dulu sebelum kita bubar. Baca doa, dimulai. Selesai. Semoga latihan hari ini berkah, bermanfaat buat kita semua. Kira ya? Bubar barisan, jalan. Assalamualaikum, Bang Guru. Waalaikumsalam. Kayaknya nih bareng kayaknya banyak belum pakai masker. Kok ini pada kumpul-kumpul, nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Dan sekarang bagiin dulu maskernya yang nggak pada pakai masker. Masker kita Pak. Apa? Satu orang satu ya, Pak. Satu orang satu. Bagiin dulu maskernya nih. Adik pakai masker. Terima kasih. Jadi selain kita mengingatkan, kita juga harus memberi solusi. Ketika nggak ada yang pakai masker, kita tegur. Nggak punya masker, kita berikan. Itu sebuah solusi. Pak RT. Ya. Makasih Pak RT. Ya, saya pengen warga saya di lingkungan saya sehat semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Ini demi kebaikan bersama ya. Bapak udah dikasih maskernya, dipakai Pak. Iya Pak. Silakan dipakai. Udah teh, udah semua. Udah dikasih Pak semua. Ya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan ke Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama kita menerapkan 3M. Memakai masker. Sudah pakai masker semua? Udah.
Ini yang kedua ini belum menjaga jarak. Iya, kita jaga jarak. Jangan rapat-rapat. Paling nggak kita punya jarak 1,5 meter. Gitu. Kita harus antisipasi, jangan ada kejadian baru. Gitu. Pencegahan itu perlu ibu-ibu. Yang ketiga, mencuci tangan. Ibu-ibu udah pada cuci tangan belum bapak-bapak? Aduh, rajin-rajin cuci tangan. Gitu. Islam kan juga ngajarin, ya kan? Iya Pak RT. Iya, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu yang kita jaga. Kita kan ada fasilitas juga tuh, wastafel. Waalaikumsalam. Ada apa nih PT nih? Ini kita lagi kunjungan ke lingkungan. Udah menerapkan protokolnya belum? Ternyata di lapangan kita masih menemukan yang nggak pakai masker gitu. Ya kita ingatkan, tapi kita kasih solusi juga dengan apa? Memberikan masker gitu. Ya, saya nggak bisa bekerja sendiri. Kita butuh peran semua masyarakat ya kan untuk saling membantu. Jadi saya nggak bisa bekerja sendiri. Semua bapak-bapak ibu-ibu punya andil dalam menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga kita ya. Pak RT. Iya. Itu fasilitas yang diberikan dipakai ya. Iya. Betul. Sabun nanti saya belikan lagi ya. Yaudah paling saya nggak bisa lama. Pokoknya saya minta tolong kerjasamanya ya. Iya Pak RT. Iya. Udah saya mau jalan lagi nih. Iya. Terima kasih Pak RT. Ini katanya sabunnya habis Pak. Nanti tolong dibelikan ya. Oh siap Pak. Iya habis itu Pak. Habis bener, Pak. Ya nanti pokoknya Bapak harus. Coba airnya. Ayo coba silakan. Oh keluar. Masih keluar Pak. Masih cakep Pak. Ya kita harus rutin gitu. Kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita harus perhatikan Pak. Betul Pak, betul. Saya- Memang harus begitu Pak. Kita jangan cuman menghimbau, menyuruh, menegur. Kita siapkan solusi. Iya betul Pak. Iya, karena mereka mungkin yang tidak tahu dan ada kendala, mungkin kita bisa bantu gitu Pak. Yaudah Pak, kita lanjut ke tempat lain Pak. Oke siap Pak. Ya lanjut Pak. Aduh,